Sebagai pembuka, mungkin kita akan bertanya seperti ini, negara mana sih yang terkaya di dunia? Dengan santai kita menjawab Luxembourg. Muncul lagi pertanyaan lainnya, seperti, kok bisa? Apa yang mereka lakukan? Kenapa negara di dunia tidak bisa seperti itu? Mati kita ulas. Luxembourg adalah negara kecil dengan luas 2.586 km, yang terletak di dataran rendah dan bagian dari Eropa Barat. Negara ini berbatasan dengan Belgia sepanjang 148 km atau 92 mil ke barat dan utara, Prancis 73 km atau 45 mil ke selatan, dan Jerman 138 km atau 86 mil ke timur. Luxembourg merupakan negara yang terkurung daratan dan dipisahkan dari Laut Utara oleh Belgia. Luxembourg, selain dikenal sebagai negara kecil, juga dikenal sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh ukuran wilayahnya yang kecil dan populasinya yang sedikit, sekitar 660.000 jiwa pada 2024, tetapi disebabkan oleh kebijakan ekonomi, sistem keuangan yang maju, serta lokasinya yang strategis. Selengkap kami ulas dalam penjelasan berikut ini. Mungkin ada di antara kalian yang berasumsi begini. Luxembourg kaya karena di sana tidak ada korupsi. Kaya karena penegakan hukumnya bagus. Dan lain sebagainya. Untuk masalah ini, kita akan membahas nanti dalam video ini. Simak terus. Faktor pertama. Letak geografis Luxembourg yang strategis. Untuk menjadi negara yang maju dan kaya, tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada faktor yang penting menunjangnya. Kalau kita perhatikan, Luxembourg terletak di Eropa Barat, berbatasan dengan Jerman di sebelah timur, Belgia di sebelah barat dan utara, Prancis di sebelah selatan. Posisi ini menjadikan Luxembourg pusat transit dan perdagangan yang penting di kawasan Eropa. Dengan akses mudah ke pasar besar seperti Paris, Frankfurt, dan Brussels, Luxembourg memainkan peran sebagai pintu gerbang ekonomi di wilayah Uni Eropa. Faktor kedua, sistem keuangannya yang maju. Luxembourg dikenal sebagai salah satu pusat keuangan global, setara dengan negara-negara seperti Swiss atau Singapura. Faktor-faktor yang berkontribusi adalah: pertama, perbankan internasional. Luxembourg memiliki lebih dari 120 bank internasional yang beroperasi di sana. Kebijakan perbankan yang fleksibel, privasi tinggi, dan regulasi yang ramah investasi menarik banyak investor global. 2. Manajemen investasi. Negara ini adalah pusat utama untuk reksadana dan aset investasi. Luxembourg merupakan pusat pengelolaan investasi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. 3. Pajak yang kompetitif. Sistem pajak yang rendah untuk perusahaan dan individu kaya mendorong banyak bisnis multinasional membuka kantor pusat di Luxembourg. Faktor ketiga, ekonomi diversifikasi, penganekaragaman ekonomi. Meski kecil, Luxembourg memiliki ekonomi yang sangat diversifikasi, mencakup sektor berikut. Pertama, teknologi dan inovasi. Pemerintah Luxembourg mendorong pengembangan teknologi tinggi, termasuk teknologi luar angkasa dan data center. 2. Keuangan. Seperti disebutkan, sektor ini adalah tulang punggung ekonomi. 3. Industri baja. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Luxembourg adalah produsen baja terkemuka di Eropa. Meski peran ini telah berkurang, kontribusi sektor industri tetap signifikan. 4. Logistik dan transportasi. Luxembourg adalah pusat logistik penting di Eropa, dengan infrastruktur transportasi yang canggih dan terintegrasi. 5. Pariwisata dan budaya. Dengan kota tua yang termasuk situs warisan dunia UNESCO dan lanskap yang indah, pariwisata menjadi sumber pendapatan tambahan. Faktor keempat, stabilitas politik dan ekonomi. Pertama, pemerintahan stabil.
Luksemburg memiliki tradisi panjang stabilitas politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Anggota Uni Eropa. Sebagai salah satu pendiri Uni Eropa, Luksemburg memanfaatkan pasar tunggal dan mata uang euro untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi. 3. Kesejahteraan sosial. Sistem pendidikan dan kesehatan yang sangat baik mendukung produktivitas masyarakatnya. Faktor kelima, pendapatan tinggi per kapita. Produk domestik bruto atau PDB per kapita Luksemburg seringkali berada di peringkat teratas dunia, dengan angka mencapai lebih dari 140.000 dolar tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari: pertama, populasi kecil. Kedua, sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan tinggi. Ketiga, kebijakan ekonomi terbuka. Dan 4. Fokus pada pengembangan kualitas tenaga kerja. Apakah di Luksemburg tidak ada praktek korupsi? Luksemburg dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang relatif rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Negara ini sering mendapat peringkat baik dalam indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International. Namun, seperti halnya negara maju lainnya, korupsi di Luksemburg bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak ada, melainkan pada tingkat yang sangat terbatas dan terkontrol. Kesimpulan, Luksemburg menjadi negara terkaya di dunia bukan hanya karena ukurannya yang kecil, tetapi juga karena lokasinya yang strategis, sistem keuangan yang maju, dan kebijakan yang mendukung investasi serta diversifikasi ekonomi. Ditambah lagi, stabilitas politik dan integrasi dengan Uni Eropa membuat negara ini tetap menarik bagi bisnis dan investor dari seluruh dunia. Dengan pengelolaan ekonomi yang bijak, Luksemburg telah berhasil mengubah dirinya menjadi negara kecil yang sangat makmur.